Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah optimis outlook perdagangan Indonesia di tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini didasari mulai pulihnya perdagangan di penghujung tahun 2020 dan ditandatanganinya sejumlah perjanjian dagang dengan negara lain. Saat itu di tahun 2021, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia akan mencapai 180 miliar US dollar. Mulai bergeraknya kembali sektor perdagangan ekspor-impor Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat Kementerian Perdagangan yakin kondisi perdagangan Indonesia di 2021 akan jauh lebih baik dibandingkan 2020. Beberapa pihak menilai outlook perdagangan Indonesia di tahun 2021 akan semakin baik lantaran vaksin telah ada di Indonesia dan vaksinasi akan berjalan di tahun depan. Selain itu, pergerakan perdagangan dalam waktu beberapa bulan ke belakang sudah menunjukkan adanya perbaikan ditambah dengan sejumlah perjanjian perdagangan yang sudah ditandatangani dan akan berjalan pada tahun 2021. Dengan kondisi ini, pemerintah menargetkan nilai ekspor Indonesia di 2021 akan mencapai 180 miliar dolar Amerika, meningkat 45 miliar dolar Amerika dibandingkan target tahun 2020. Lantas bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan berbagai kesepakatan perdagangan bilateral? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih Mas Fitra sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya Mas Fitra ya. Ya. Baik, sebelum kita membahas mengenai kesepakatan dagang lah antara Indonesia dan juga Korea Selatan melalui IKCEPA, saya ingin membahas sedikit mengenai reshuffle kabinet dari Jokowi yang kemudian menunjuk M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang baru menggantikan Agus Suparmanto. Harapannya seperti apa Mas Fitra terhadap terpilihnya M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang baru? Ya, jadi saya kira pergantian ini kan memang hak prerogatif presiden ya. Tetapi di sisi yang lain memang presiden ingin juga melihat gitu ya hubungan-hubungan dagang dengan Amerika Serikat terutama dalam hal ini itu bisa jauh lebih signifikan. Tapi kalau kita lihat kinerja dari Menteri Perdagangan yang sebelumnya yang digantikan Pak Agus Suparmanto, sebenarnya ini sudah luar biasa ya. Kalau kita lihat sampai bulan November, antara Januari sampai November, itu sudah 19,69 billion US dollar surplusnya. Itu yang pertama. Dan ini tidak hanya didrive oleh jatuhnya impor, tetapi karena ekspornya juga naik, gitu ya. Dan ini suatu hal yang menjanjikan. Yang kedua adalah dari sisi perjanjian perdagangan, baik itu bilateral maupun multilateral, itu luar biasa juga. Di tahun ini, tahun 2020, ada RCEP, ya, ditandatangani di tanggal 15 November, dan sudah mulai entry into force Indonesia, Australia, CEPA, dan yang baru ditandatangani kemarin ya di pertengahan Desember, IKCEPA. Nah, dalam hal ini sih sudah on the right track. Tinggal Pak Lutfi ini menjalankan memang yang sudah baik, gitu ya. Salah satunya adalah membuat investasi, terutama Amerika Serikat ke Indonesia jauh lebih konkret. Dan ini menjadi suatu yang dibutuhkan untuk perekonomian kita sekarang, dan ini momentumnya juga sangat inline karena apa? Banyak negara-negara ya seperti misalnya Amerika Serikat, Jepang dan juga negara-negara Eropa yang mulai melebarkan portofolionya. Tidak lagi tergantung pada China, tetapi mulai melebarkan sayapnya ke negara-negara ASEAN. Nah, dalam hal ini kita bisa menangkap peluang-peluang itu ya dari Amerika Serikat, dari Jepang, negara-negara Eropa, dan juga kemarin dari Korea, ya Korea dengan New Southern Policy-nya ini yang lebih banyak menengok Asia, terutama Asia di bagian tenggara dan juga selatan.
ini akan menjadi momentum yang pas buat kita, gitu ya. Dan post pandemic ini tidak ada momentum yang lebih pas lagi daripada ini, karena kita memang butuh untuk mengakselerasi perdagangan, sebagaimana yang sebenarnya sudah tercapai dengan baik selama 1 tahun kepengurusan Pak Agus Suparmanto. Dan saya kira Pak Lutfi akan membuat kinerja yang juga kurang lebih sama baiknya atau bahkan lebih. Baik, ada kebijakan perdagangan dari Indonesia yang lebih penetratif dan juga ekspansif di tahun 2021, dan ini juga bicara mengenai market Amerika Serikat inline dengan kepemimpinan Joe Biden, mungkin akan ada ekspansi dan juga penetrasi yang dilakukan ke pasar Amerika Serikat. Oke, karena topik kita hari ini adalah IKCPA, Indonesia dapat apa begitu ya. Nah, kita kemudian akan membahas spesifik mengenai topik ini, Mas Fitra. Sejauh mana menurut Anda kesepakatan IKCPA ini dapat menguntungkan Indonesia? Kalau kita lihat di hitung-hitungan di atas kertas ya, dengan ini entry into force, mungkin setahun lagi kali ya, karena ini kan ketika sudah ditandatangani kita harus menunggu proses ratifikasi. Itu kita bisa mendapatkan minimal 10 billion atau 10 miliar US dollar ya dari kesepakatan ini, dan itu setara dengan 4,93% tambahan dari GDP. Itu adalah yang baseline-nya saja. Nah, tentunya kita bisa mendapatkan lebih dari itu. Nah, apa yang kita sepakati dalam IKCPA ini sebenarnya merupakan top up ya dari perjanjian-perjanjian kita yang sifatnya lebih multilateral yang juga melibatkan Korea. Dalam hal ini kita punya ASEAN Korea FTA. Kita juga punya kemarin RCEP gitu ya. Jadi banyak yang bertanya ini apa bedanya segala macam. Ini adalah top up-nya. Gitu ya. Jadi apa yang dimiliki oleh IKCPA itu adalah sebenarnya lebih dalam dan lebih komprehensif dibandingkan dengan yang multilateral. Karena itu secara alami ya memang seperti itu. Sebagai contoh kalau dibandingkan dengan ASEAN Korea FTA, ini liberalisasi tarif lebih tinggi ya di Korea, itu sekitar 5%-an. Gitu. Dan kalau kita lihat dari sektor jasa-jasa yang dibebaskan itu lebih banyak ya dengan IKCPA dibandingkan dengan RCEP. Dari sisi movement of natural person ada kira-kira 113 ya sektor usaha ya yang terkait dengan jasa profesional, perpindahan movement of natural persons, itu yang kemudian diakomodasi juga dalam kebijakan atau konsolidasi atau perjanjian ini gitu. Nah, beberapa di antaranya adalah sektor-sektor yang melibatkan infrastruktur, energi, kreatif ekonomi kreatif, pendidikan, ya, teknologi, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan tadi ya pengembangan bisnis berbasis digital. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya sangat menarik karena ya ini adalah eranya 4.0. Nah, ketika kita bicara mengenai 4.0, nah Korea Selatan adalah salah satu pioneer dalam hal itu. Nah, dan kalau kita bicara mengenai perjanjian, tentunya kita tidak hanya berbicara mengenai perdagangan. Di situ kita juga berbicara investasi, karena trade and investment is a nexus. Jadi ketika kita mendapatkan perdagangan, di situ kita juga mendapatkan investasi. Ya, artinya ada sebuah kerjasama perdagangan yang lebih fokus jika dibandingkan dengan kerjasama perdagangan yang melibatkan Indonesia dan juga Korea Selatan jika mengacu kepada kerjasama perdagangan multilateral. Yang bilateral lebih fokus begitu ya. Baik, Mas Fitra, kalau kita lihat dari apa yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya banyak negara-negara yang di dunia ini yang kemudian tidak memutuskan untuk tidak terlalu tergantung lah, menggantungkan hubungan dagangnya dengan Tiongkok lah. Ada referensi ataupun preferences mitra dagang yang baru, salah satunya adalah mungkin Korea Selatan untuk Indonesia. Kalau kita lihat dibandingkan dengan mitra dagang yang lainnya, seberapa strategiskah sebetulnya Korea Selatan sebagai mitra dagang untuk Indonesia? Jadi strategi kita adalah semuanya teman, tidak ada musuh, gitu ya. Jadi tentunya kita tidak akan mengurangi hubungan dagang kita dengan China, ya karena memang China sangat sayang untuk ditinggalkan. Kita juga tidak akan menoleh dari Amerika Serikat, gitu ya, karena Amerika Serikat juga merupakan partner strategis kita. Tetapi on top dari itu, kita juga melihat bagaimana Korea Selatan yang selama ini sebenarnya sangat potensial, tapi masih underrated dalam hal hubungan dagang. Ya, kita masih underperform, gitu ya. Dan dengan demikian, ketika kita mengangkat serta juga partner-partner yang lain dalam ekosistem perdagangan internasional dan juga investasi kita, artinya ya itu sangat baik untuk
pertumbuhan ekonomi kita juga pada akhirnya di jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai contoh kita lihat Vietnam, betapa banyak mereka mendapatkan investasi dari Korea Selatan. Samsung dan lain-lain itu merupakan, kalau kita bicara mengenai global value chain dan global corporation network yang berasal dari Korea Selatan, yang ada di Vietnam itu kurang lebih ada 60-70% ya dari aktivitas perdagangannya itu memang dikarenakan karena investasi dari Korea Selatan. Kenapa Vietnam bisa, kita tidak bisa? Nah, makanya dengan demikian, dengan perjanjian bilateral ini, kita berada pada level of playing field yang sama dengan Vietnam, Thailand, atau bahkan lebih dari itu. Ya, bukan hanya menyamakan langkah, bukan menyamakan level of playing field, tapi kita juga bisa bergerak menjadi leader dari Global Cooperation Network dengan Korea Selatan, gitu ya. Dan dengan membuka kolaborasi dengan Korea Selatan, dan ini menjadi sinyal positif juga buat perjanjian-perjanjian nanti yang sifatnya bilateral maupun multilateral, bahwa Indonesia punya komitmen penuh. Ini ada sinyal positif yang kita harapkan ya ditangkap oleh para investor. Dan itu terjadi ketika Vietnam gabung TPP. Ketika Vietnam bikin kerjasama dengan ini dan itu juga yang kita harapkan gitu ya. Bagaimana sebelumnya kita kurang agresif untuk membuat perjanjian hubungan perdagangan internasional, tapi sekarang ini kita membuatnya jauh lebih intensif dan agresif sehingga kita dapat mendapatkan sinyal-sinyal positif tadi. Baik, Mas Fitra, ada kesepakatan pembebasan tarif bagi produk asal kedua negara yang diekspor ataupun diimpor dari kedua negara begitu ya. Bagaimana sebetulnya ini dapat memberikan dinamika lah khususnya untuk daya saing produk dalam negeri di Indonesia? Ya, daya saing produk dalam negeri Indonesia sebenarnya kita bisa melihatnya dari dua hal ya, push dan pull factor. Dari sisi push factor kita bicara mengenai kebijakan ekonomi domestik. Ya. Dari sini kita bicara bagaimana investasi pemerintah di infrastruktur yang mulai sudah on the right track. Bagaimana kita juga memperbaiki ekosistem investasi dengan menelurkan undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Dan itu seharusnya bisa membuat atau mendorong ya daya saing industri dan juga perekonomian kita di jangka menengah dan panjang. Tetapi kita juga butuh pull factor. Selain push factor, kita butuh pull factor. Pull factor itu kita harapkan berasal dari negara-negara lain yang lebih advance. Karena dengan demikian kita bisa dapat limpahan kapasitas dari sisi teknologi, kemudian dari sisi kapasitas teknis dan seterusnya. Yang mana dengan itu ya kita bisa menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi ada push dan juga pull factor. Dengan demikian, kalau misalnya istilah teknis ekonominya ada namanya factor price equalization. Pada akhirnya nanti hubungan antara negara-negara, meskipun kita sekarang mungkin berbeda, yang satu lebih maju, yang satu di bawahnya gitu dalam konteks ekonomi, GDP per kapita dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya akan ada konvergensi dan itu yang kita harapkan, ada pull factor. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang lebih berkualitas, lebih advance, maka ya pada akhirnya kita akan tertarik juga dengan kualitas dengan negara-negara yang teman kita itu. Baik, konvergensi dan juga kolaborasi itu kemudian menjadi sebuah kerjasama perdagangan yang dinilai cukup baik, apalagi masuk ke masa-masa yang cukup sulit. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Fitra dan pemirsa, tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy, sebuah perbincangan yang sangat-sangat menarik bagaimana sebetulnya Indonesia dapat mendapatkan keuntungan lah dari kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui IKCPA. Mas Fitra, kalau kita lihat dari helikopter view gitu, bagaimana sebetulnya ini dapat menjadi sebuah kerjasama perdagangan bilateral yang potensial dapat menguntungkan kedua negara untuk jangka panjang. Kalau kita lihat dari historical ataupun mungkin short term time frame lah, sebetulnya seberapa tergantung sih Indonesia terhadap produk-produk yang diimpor dari Korea Selatan. Sehingga ini kemudian menjadi sebuah indikator penguat bahwa kita memang betul-betul memerlukan kerjasama perdagangan bilateral ini. Sebenarnya kalau kita bicara ketergantungan, kita belum sangat tergantung dengan Korea Selatan ya. Karena memang bukan merupakan partner kita yang paling besar. Nah itulah sebabnya kita ingin meningkatkan intensitas perdagangan dan juga investasi. Tetapi yang juga menjadi novelty dari IKCPA ini seperti yang tadi saya sempat sampaikan, ada 113 movement of natural persons yang di situ melibatkan salah satunya adalah kalau kita bicara mengenai peluang-peluang kita ya,
bagaimana pekerja-pekerja kita bisa memanfaatkan IKSEPA, itu IT specialist kita, business consultants, developer dan seterusnya, ya developer in IT, itu kemudian bisa masuk ke Korea Selatan karena memang mereka butuh itu, gitu ya. Di sisi yang lain, ya, yang kemudian membuat ini menarik adalah adanya perjanjian juga melibatkan creative economy. Nah, creative economy ini berarti kita bicara mengenai pertukaran budaya, kita bicara mengenai pertukaran artis, aktris dan seterusnya. Sekarang kan kita sudah sangat paham sekali dengan K-pop, dengan drama Korea dan seterusnya. Dan itu kemudian itu bisa dikembangkan lebih lanjut nanti. Nanti jangan-jangan kita bisa mengekspor artis kita untuk bermain di sinetron-sinetron Korea dan sebaliknya gitu. Ini adalah suatu hal yang baik. Dan berikutnya adalah perkembangan game online. Nah, ini kan jarang disentuh oleh perjanjian kerjasama perdagangan internasional. Dan ini klausul tentang game online itu juga terlibat di situ. Artinya ini adalah suatu hal yang menarik dan novel, sekaligus original gitu. Dan ini saya rasa peluangnya kan cukup besar. Apalagi post pandemic kita bicara mengenai bagaimana bisnis sangat berubah, ya sekarang sangat mengandalkan digital platform. Oleh karenanya perkembangan teknologi yang berada di Korea Selatan itu juga kita bisa serap dan bagaimana kita juga bisa menangkap peluang-peluang yang ada gitu. Baik, Mas Fitra, bagaimana dengan pendapat yang melihat bahwa kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah zero sum game? Artinya gini, ketika kita banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ataupun kesepakatan pembebasan tarif bagi produk-produk Indonesia yang masuk ke negara tujuan. Tapi hal yang sama juga kita terapkan untuk produk-produk yang masuk ke Indonesia dari negara yang kita sedang kerjasama begitu. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa ya sama aja gitu. Ini merupakan zero sum game. Mengenai point of view ini gimana Mas Fitra? Saya rasa itu tidak didasari oleh basis empiris yang solid, gitu ya. Karena kalau kita lihat, pertama, kalau kita bicara mengenai perjanjian, joining and cost of not joining itu harus kita lihat, ya. Biasanya cost of not joining ini akan jauh lebih besar. Di situ akan ada potensi trade diversion dan investment diversion. Kalau misalnya, ya, sekarang misalnya Vietnam yang mengambil peluang itu lebih dulu, ya sudah, maka mereka yang bisa menangkap sebagai first mover, ya. Jadi kita menamakannya first mover advantage. Maka ketika kita cepat-cepat membuat perjanjian ini, maka kemungkinan besar kita akan bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Yang kedua, kalau kita bicara hubungan antara negara-negara yang melingkari ASEAN, itu ada China, Jepang, Korea, gitu ya. Semakin lama hubungannya semakin komplementer. Yang ditunjukkan oleh Trade Complementary Index yang semakin besar. Artinya kita semakin melengkapi. Dan kalau kita bicara produk yang bisa saling melengkapi, berarti kita semakin into ke global value chain mereka. Kita tahu bahwa Jepang dulu adalah pemimpin di Asia, bahkan sekarang juga masih pemimpin di Asia dan bahkan di dunia. Baik. Tetapi Jepang memulainya dengan Akamatsu Flying Geese Model, di mana Jepang menjadi negara utama dan ada negara-negara yang sifatnya second dan third tier. China dan Korea Selatan merupakan second dan third tier dari Jepang pada saat itu. Tapi sekarang mereka bahkan sudah bisa mengestablish jaringan produksinya sendiri, gitu ya. Dan itu yang kita harapkan ketika kita ikut dengan teman-teman yang jauh lebih advance, ya kita menjadi, oke, nggak masalah sekarang kita menjadi second dan third tier. Tetapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, kita bisa melangkahi bahkan melebihi mereka nanti di masa depan. Baik, ada additional value yang sebetulnya juga bisa didapatkan dari kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dan juga Korea Selatan ini. Baik, betul. Kita akan jeda lagi Mas Fitra. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Beberapa data sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai data historikal nilai perdagangan Indonesia Korea Selatan dari tahun 2012 hingga 2017. Secara kumulatif nampaknya memang terus mengalami penurunan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fitra bahwa secara nilai perdagangan antara Indonesia dan juga Korea Selatan memang belum dimaksimalkan. Ini terlihat dari data yang kemudian trennya terus menunjukkan penurunan. Contohnya saja untuk di tahun 2012 ada di 27 miliar US dollar, angkanya terus turun hingga 2016 di 13,7 miliar US dollar, namun angkanya kembali naik di 16,3 miliar US dollar. Dan berikutnya adalah mengenai produk Indonesia yang tarifnya akan dieliminasi
oleh Korea Selatan dalam kesepakatan IKCPA. Di antaranya adalah bahan baku minyak pelumas, kemudian stearic acid, t-shirt, blackboard, ada buah-buahan kering dan juga rumput laut. Kemudian produk Korea Selatan yang tarifnya akan dieliminasi oleh Indonesia dalam kesepakatan IKCPA. Di antaranya adalah gearbox of vehicles, ball bearings and paving, ada hearth or wall tiles unglazed. Kemudian kami kompilasi datanya dari Kementerian Perdagangan tahun 2020. Dan selain produk, ada juga integrasi sektor jasa di masa depan yang akan dilakukan antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Di antaranya adalah di sektor konstruksi, kemudian layanan terkait komputer, layanan pos dan kurir, kemudian memfasilitasi pergerakan intra-corporate transferees, kemudian ada franchise, ada business visitors, kemudian ada independent professionals. Saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Mas Fitra, kalau kita bicara mengenai hubungan-hubungan dagang bilateral yang sudah dilakukan oleh Indonesia, apa yang bisa dipelajari dan itu kemudian menjadi sebuah formula lah yang dapat diterapkan di kerjasama perdagangan bilateral Indonesia berikutnya, salah satunya di IKCPA. Ya, yang pertama yang PR terbesar kita adalah bagaimana memberdayakan perjanjian-perjanjian tersebut, gitu ya. Jadi dalam hal ini kita butuh diseminasi yang lebih komprehensif. Nah, kalau kita bicara mengenai utilization rate dari existing FTAs itu memang masih minimal ya, sekitar 30-an%. Artinya menandatangani adalah satu hal, itu adalah suatu pencapaian yang sebenarnya luar biasa. Tetapi menjalankannya adalah hal yang lain. Nah, ini butuh memang keterlibatan dari lintas kementerian dan juga multi stakeholders gitu. Nah, itu adalah pelajaran terbesar dari perjanjian-perjanjian yang sudah kita tandatangani. Yang berikutnya adalah ya ini evolving ya. Perjanjian-perjanjian ini evolving dan kita harus kemudian mendasari perjanjian-perjanjian ini berdasarkan skenario planning. Sebagai contoh untuk RCEP ya, tidak ada yang menduga bahwa tahun 2020 kita akan mengalami pandemi seperti ini ya. Oleh karenanya ya, karena ini sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2011 ya. Kemudian didesain di eranya Pak Agus Suparmanto di tahun 2020, tetapi di situ belum melibatkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pandemi. Ya, IKCPA juga seperti itu. Nah, makanya tidak hanya berdasarkan forecast yang sifatnya mathematics dan econometrics, tapi kita juga bicara mengenai skenario planning. Apa yang akan terjadi di masa depan, ya, dan itu harus kita buat skenario-nya, sehingga kita bisa membuat kerjasama yang lebih komprehensif. Ya, terakhir Mas Fitra, ya tentu saja bicara mengenai IKCPA, apa yang kemudian dilakukan ataupun sebaiknya dilakukan oleh stakeholders agar ekosistem kerjasama IKCPA ini dapat berjalan baik tanpa konflik? Ya tentunya there is always winners as well as losers gitu ya. Jadi pemerintah tugasnya adalah dalam hal ini untuk memitigasi losersnya supaya mereka tidak betul-betul terdampak ya. Tidaknya ada buffer di situ. Tapi di sisi yang lain ya PR terbesarnya adalah bagaimana kemudian para pelaku usaha memanfaatkan ini dengan baik. Karena itu adalah PR terbesar kita. Ya, banyak sekali perjanjian-perjanjian yang almost unheard of, sehingga ya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan oleh karenanya sekarang adalah sebenarnya momentum buat pemerintah untuk kemudian mengejar ya, pemberdayaan dari peluang-peluang yang ada dari FTA dan juga CEPA. Baik, oke. Mas Fitra sebetulnya masih banyak yang ingin saya bahas. Namun waktunya sangat pendek. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Mas Fitra. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Baik. Ya, pemirsa tetap di Market Review. Saya jeda di paruh kedua. Nanti kami akan menghadirkan perbincangan yang tidak kalah menariknya.